Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva Bai Sajaraja. Sun Fasyang Sutra Teratai episode 1837. Dengan ketulusan tertinggi, membakar lengan dan memupuk berkah sebagai persembahan. Buddha memberi pengajaran dengan menggunakan metode mudah dan terampil. Kita hendaknya mempraktikkan Dharma sesuai dengan yang diajarkan, sehingga memiliki sikap bermartabat dan moral kebajikan, sangat berani dan giat bersemangat. Benih sebab mendatangkan buah akibat dan memunculkan perasaan sukacita, sehingga merealisasikan sifat yang setara tatata. Ini dinamakan tingkat batin penuh sukacita atau pramudita bumi, di mana telah menghapus rintangan dan merealisasikan kebenaran. Bersungguh hati mendengar Dharma. Setiap hari saya berpesan kepada semua orang untuk bersungguh hati. Dharma demikian dibabarkan, setelah mendengar harus demikian mempraktikannya. Dalam kehidupan, sulit untuk bertemu dengan Buddha Dharma. Setelah mendengar Buddha Dharma, sungguh tidak mudah untuk menghayati dan memahaminya. Tidak mudah, hari dan waktu pun berlalu seperti ini. Waktu berlalu dengan mudah, tanpa henti setiap menit dan detik. Tidak mudah untuk memahami Buddha Dharma. Namun, seiring berjalannya waktu, hidup kita juga semakin pendek. Jika kita sering berpikir bahwa Dharma itu tidak mudah dipraktikkan, setiap hari kita berpikir itu tidaklah mudah, dan setiap hari kita biarkan waktu terbuang sia-sia. Bukankah itu sangat disayangkan? Karena itu, kita harus bersungguh hati dan mendengar dengan tulus, karena Dharma sungguh tidak sederhana. Itulah sebabnya Buddha memberi pengajaran dengan menggunakan metode mudah dan terampil. Sutra dan Dharma tidaklah sederhana. Dengan ulas asih Buddha, dia memahami bahwa para makhluk berkapasitas tumpul, dia hanya bisa menggunakan metode mudah dan terampil untuk memberi pengajaran. Dibagi menjadi berbagai Dharma, dan mengajarkan dengan bersusah payah. Jika kita dapat memahami Dharma, dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Namun, kita tidak dapat menghayati dan merasakannya, sehingga kita tidak dapat merasakan dan memahaminya. Jika kedua tangan terpisah, maka tidak ada yang dirasakan. Jika menggabungkan kedua tangan, maka akan ada sensasi. Kita dapat merasakan kedua tangan saling bersentuhan. Jika dipisahkan, maka tidak ada sensasi, terasa kosong. Prinsip yang sama, ada sentuhan, maka akan merasakan. Jika tidak ada sentuhan, maka tidak akan merasakan apa-apa. Masih saja sama seperti ini. Jadi, ketika kita mendengarkan Dharma, suara yang didengar itu tidak berwujud. Apakah kamu mendengarnya? Ada suara. Tapi, apa isi dari suara itu? Tidak mengerti, hanya mendengar suara antar manusia. Tapi sebenarnya sedang membicarakan apa? Tidak bisa menangkap isi pembicaraannya. Penekanan kalimat dan jedanya pun tidak bisa dipahami dengan jelas. Jadi sebenarnya sedang membicarakan apa? Kalau kamu bisa mendengarnya dan bisa memahami bahasa yang dijawab, kamu tahu dia sedang menjawab apa. Namun, itu tetap butuh membukakan hati dan pemahaman secara batin, agar bisa masuk ke dalam hati. Oh, paham. Tapi di sana masih ada jarak. Setelah memahami, apakah kamu benar-benar menangkap maknanya? Apakah kamu betul-betul memahami maksudnya? Itu masih menjadi pertanyaan. Jadi, ketika kita mendengar Dharma, apakah kamu sudah benar-benar masuk ke dalam? Apakah sudah memahami? Kalau sudah paham, bagaimana menerapkannya? Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama? Apakah sudah mencapai ajaran Buddha, yaitu masuk ke tengah masyarakat?
dan selaras dengan makna Dharma? Apakah sudah? Maka Buddha memberi pengajaran dengan menggunakan metode mudah dan terampil. Kita hendaknya mempraktikkan Dharma sesuai dengan yang diajarkan. Apakah sesungguhnya ajaran ini sudah dijalankan sesuai dengan Dharma? Kita sendiri yang harus memverifikasinya. Setelah mendengar ajaran, apakah cara kita memperlakukan orang lain dan melakukan sesuatu itu sudah benar? Kita sendiri yang harus menilai apakah itu benar atau tidak. Kalau kita sendiri belum memverifikasi, maka saat orang lain melihat kita, mungkin mereka akan berpikir sepertinya ada yang kurang tepat. Namun jika kita sendiri tidak merasa ada yang salah dan tidak menyadarinya, maka kita pun tidak akan tahu bahwa kita belum benar. Maka saya sering mengatakan, penyimpangan sehelai rambut bisa membuat selisih ribuan mil. Dengan begitu, kita tidak bertemu dengan jalan. Sama seperti jika ada sedikit saja selisih pada busur derajat, akan membuat selisih yang jauh. Masih tetap berada di sana, tetapi arah tujuan sudah berubah. Sedikit saja penyimpangan yang terjadi, sudah akan menyimpang jauh. Ini adalah penyimpangan sehelai rambut bisa membuat selisih ribuan mil. Dalam mendengarkan Dharma, apakah dipraktikkan secara akurat? Ini juga adalah Dharma. Kita sendiri yang mendengarkan Dharma, apakah kita memanfaatkannya dengan akurat? Dalam mendengarkan Dharma, yang terpenting adalah menyerap ke dalam batin, mengerti bagaimana mempraktekannya secara akurat. Ini barulah dapat dikatakan bersungguh-sungguh memperoleh Dharma. Setelah memperoleh Dharma, Dharma dipraktikkan oleh kita sendiri. Kita hendaknya mempraktikkan Dharma sesuai dengan yang diajarkan. Barulah sesungguhnya Dharma tersebut dapat dikatakan sebagai merealisasikan Dharma dan mengikuti arah dari Dharma tersebut. Apakah kita ada melakukannya? Jika ada, artinya memiliki sikap bermartabat dan moral kebajikan. Kita berperilaku sesuai Dharma, sesuai aturan, sesuai praktik, sesuai sikap bermartabat. Memiliki sikap bermartabat dan moral kebajikan. Ajaran dari Sang Buddha, kita menurutinya saja. Orang yang berpendidikan, tingkah lakunya akan berbeda. Setiap langkah dan tindakan serta batin tidak pernah menyimpang dari sikap bermartabat. Sikap bermartabat ada di dalam sebersit niat. Sebersit niat kita selalu berada dalam tubuh kita, dalam perilaku dan sikap kita yang bermartabat. Ini menunjukkan Dharma menetap dalam batin. Ketika Dharma menetap dalam batin kita, dengan sendirinya sikap kita mencerminkan sikap yang bermartabat. Ini menunjukkan kebajikan. Praktek kebajikan, Dharma berada dalam batin. Batin dalam diri kita berpadu dengan tindakan kita keluar. Ini disebut sebagai kebajikan. Di dalam batin mempraktekannya keluar. Ketika batin yang berada di dalam membina diri, maka akan terlihat di luar oleh tindakan kita yang bermartabat. Jadi kita belajar ajaran Buddha yang tenang dan bermartabat. Adalah bagian dari kebajikan yang kita pelajari. Ini disebut ketenangan. Dalam ajaran Buddha ini disebut sikap bermartabat. Kita memiliki sikap bermartabat dan moral kebajikan. Memiliki sikap bermartabat dan moral kebajikan. Kita harus selalu menjaga tubuh dan batin kita tetap selaras. Ini adalah mendengarkan ajaran Buddha dengan pikiran yang lurus. Ini adalah pembelajaran praktik dan menerapkannya. Ini disebut memiliki sikap bermartabat dan moral kebajikan. Sangat berani dan giat bersemangat. Bila kita berada di jalur dan berjalan di jalur yang benar, secara alami tindakan kita akan cepat, sesuai aturan, sesuai hukum, sesuai sikap bermartabat, dan semuanya akan lancar. Sangat berani dan giat bersemangat. Inilah yang harus kita pelajari setiap hari. Sutra Teratai juga memberitahu kita hal ini. Kapanpun kita berbicara, bergerak, atau duduk diam, tidak pernah meninggalkan Dharma.
Jadi disebut benih sebab mendatangkan buah akibat dan memunculkan perasaan sukacita. Benih sebab adalah dalam batin, buah akibat adalah mempraktikkan keluar. Terwujud yang membuat orang sukacita. Dalam adalah benih sebab, luar adalah buah akibat. Membina diri ke dalam dan mempraktekkan keluar disebut benih sebab mendatangkan buah akibat. Jika tanpa benih sebab dalam pembinaan diri, bagaimana bisa ada buah akibat dari mempraktikkan keluar? Maka benih sebab mendatangkan buah akibat. Ketika mempraktikkan keluar, yang kita wujudkan membawa kebahagiaan bagi orang lain. Itu adalah menjadi saksi atas sikap bermartabat kita. Kita tidak mengatakan bahwa kita memiliki sikap bermartabat. Orang lain harus melihat, merasakan orang ini sangat bermartabat, terlihat adanya pembinaan diri ke dalam, maka dalam benih sebab terwujud di luar sebagai buah akibat, yang orang lain akan sukacita melihatnya. Jadi, merealisasikan sifat yang setara tatata, membina diri ke dalam dan mempraktikkan keluar, berhubung begitu leluasa. Kita tahu bahwa Dharma telah mencapai batinnya. Dharma telah diverifikasi di dalam batinnya. Batinnya telah mengenali sifat tatata. Dia sendiri sudah tahu dan yakin pada Dharma yang dibabarkan Buddha. Pada dasarnya, setiap orang memiliki sifat hakiki tatata. Semua makhluk adalah setara. Setiap orang memilikinya, sehingga Bodhisattva Sadapaributta tidak berani meremehkan Anda, karena kalian semuanya akan menjadi Buddha. Inilah prinsipnya. Jadi, ini adalah sifat yang setara, sehingga kita terjun di tengah orang banyak. Kita harus menghormati setiap orang sebagai Buddha di masa mendatang. Karena orang-orang ini membina diri mereka sendiri, mereka akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Pada dasarnya, setiap orang memiliki sifat kebudaan. Jadi, kita akan merealisasikan sifat yang setara tatata. Kita harus benar-benar bersungguh hati, karena kita yakin pada orang lain. Apakah kita tidak memiliki keyakinan pada diri sendiri? Kita sendiri harus merealisasikan sifat tatata. Kita sendiri harus benar-benar merealisasikan sifat tatata, karena kita memiliki benih sebab yang mendatangkan buah akibat. Ini membuktikan bahwa kita telah meresap Dharma ke dalam batin. Jadi, adanya meresap ke dalam batin. Itulah sifat yang setara. Ini adalah sifat yang setara tatata. Itulah memiliki setara dengan Buddha. Hati Buddha dan hati makhluk adalah tiada beda, yakni setara dengan Buddha. Ini dinamakan tingkat batin penuh sukacita, pramudita bumi, di mana telah menghapus rintangan dan merealisasikan kebenaran. Betul, saya telah mempraktikkan dalam tindakan nyata. Ada sukacita setelah bersumbangsi, membina diri, membawa ketenangan bagi batin kita. Tidak peduli apa yang kita lakukan, hati tidak merasa kekurangan. Berarti kita tidak menyesali diri kita sendiri. Kita bersumbangsi, kita merasa sukacita dan berpuas diri. Bersumbangsi membuat kita sukacita dan berpuas diri. Betul, kita merasa sangat sukacita. Kita melihat apa yang dapat setelah kita bersumbangsi. Seperti belakangan ini, tahun 2020, karena pandemi COVID-19 sudah ada satu masa yang sangat panjang. Negara di seluruh dunia kena dampak gelombang COVID pandemi. Sudah sangat banyak negara. Perekonomian sudah kena dampak pengaruh yang sangat besar. Apalagi di negara Mozambik. Negara ini awalnya memang sangat miskin dalam pemeringkatan kemiskinan global. Dulu berada di 2 atau 3 negara teratas adalah negara miskin. Namun ditambah kena dampak pengaruh pandemi ini, seluruh perekonomian negara masuk dalam ketegangan. Karena anggaran negara yang ada kebanyakan dipakai untuk mencegah terjadinya pandemi. Karena negara ini rupanya selalu seperti ini, terutama gelombang ini.
Dampaknya terhadap industri dan perdagangan sangat besar. Awalnya sudah lemah, kondisi di luar datang lagi. Oleh karena itu makin memperburuk. Benar-benar derita tak tertahankan. Departemen Kesejahteraan Sosial pemerintah sudah memohon bantuan ke SECI, berharap SECI bisa membantu karena tahun ini, tahun 2020, dana mereka sudah diinvestasikan ke dalam pencegahan pandemi. Banyak lembaga, panti asuhan, sekolah sudah menghadapi kesulitan yang sangat berat bagi kehidupan anak-anak. Anak-anak selalu kelaparan, sekarang menghadapi krisis baru. Oleh karena itu berharap kita bisa membantu menghadapi masalah pangan, terutama permintaan dari Kementerian Sosial. Apakah bisa memberi bantuan kepada mereka? Saat ini yang paling penting kita bisa memberi bantuan. Bagaimana agar anak-anak bisa mendapatkan gizi yang cukup? Kita menggunakan bubuk multigrain kita, formula yang sangat bergizi. Demikianlah mengirimkannya lebih dari 3 ton bubuk multigrain, sehingga anak-anak mulai mendapatkan nutrisi dari ini. Setelah lebih dari sebulan, mereka mengirimkan pesan terima kasih kepada kita. Selama lebih dari 1 bulan, anak-anak di panti asuhan tenaganya telah pulih. Anak yang tadinya kurus kering dan tidak berdaging, kini tubuhnya kelihatan merona. Anak-anak mengatakan bahwa mereka telah menjadi bulat dan montok, dan dagingnya telah tumbuh. Ini sudah membulat karena ada dagingnya. Mereka sangat bersyukur dan berterima kasih. Anak-anak yang bertubuh sehat ini karena nutrisi yang mencukupi yang berasal dari bubuk multigrain dari Taiwan. Ditulis seperti ini. Maka ini pasti dikarenakan oleh nutrisi yang tercukupi. Sudah mencukupi. Kita mendengar dalam pesan yang mereka kirim kembali, sumbangsi kita, mereka telah menerimanya. Setelah memakannya, anak-anak menjadi bergizi. Otot-otot mereka menjadi lebih kuat. Melihat pesan yang mereka kirim kembali, yang mendeskripsikan anak-anak, setiap anak gizinya tercukupi dan kuat. Tubuh mereka mulai berisi. Ini membuat kita merasa sangat bersukacita. Betul, sukacita. Inilah bersukacita dalam Dharma. Maka dengan menggunakan metode mudah dan terampil mempraktekkan Dharma, kita memang mempraktekkan seperti ini. Benih sebab mendatangkan buah akibat. Kita merasa sangat bersukacita karena ada satu niat baik di dalam batin kita, dan persiapkan yang kita lakukan juga sangat lengkap. Sesampainya di sana, hasilnya sudah sangat ideal. Kesehatan anak-anak, kondisi fisik semua orang, semua tampak baik. Kita pun merasa gembira. Ini adalah bukti nyata. Bukti bahwa jika dilakukan dengan cara seperti ini, hasilnya memang seperti itu. Anak-anak yang dulu kelaparan, kurus seperti tinggal kulit dan tulang, sekarang tubuh mereka sudah berisi. Jadi anak-anak di sana sekarang sama seperti anak-anak pada umumnya. Inilah yang disebut dengan asupan gizi yang cukup. Sehingga mereka pun menjadi sehat, sama seperti kita mendapatkan Dharma. Batin kita, bila kita memiliki Dharma secara utuh, maka secara alami kehidupan kebijaksanaan kita pun akan bertumbuh. Prinsip yang sama berlaku. Tubuh mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga tubuh mereka pun bisa pulih kembali. Tenaga kembali dan otot pun mulai tumbuh. Demikian pula, batin kita memerlukan pembekalan Dharma, agar kebijaksanaan dapat bertumbuh. Sedangkan tubuh anak-anak di sana membutuhkan pembekalan gizi kehidupan, prinsipnya sama. Maka dari itu kita merasa sangat bersukacita. Jadi ini dinamakan tingkat batin penuh sukacita, pramudita bumi. Hati kita sangat sukacita, karena setelah melakukan sesuatu dan melihat hasilnya, kita merasa sangat bersukacita. Proses yang berjalan tanpa hambatan ini dipenuhi dengan rasa syukur. Jarak Taiwan hingga tempat tersebut adalah puluhan ribu kilometer. Untuk tiba perlu melewati pengiriman. Kita juga sangat bersyukur bahwa ini dapat dikirim. Kita berterima kasih kepada perusahaan pengiriman
karena dapat mengirimkan barang kita secara gratis. Ini merupakan cinta kasih dan kebaikan hati mereka. Bersukacita karena menyaksikan kebajikan, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Ketika barang perlu dikirim, perusahaan pengiriman sangat tersentuh, memprioritaskan pengiriman tanpa memungut biaya. Mereka juga merasakan hal yang sama. Maka tingkat batin penuh sukacita, pramudita bumi. Semua orang bersukacita. Orang yang mengantarkan barang bersukacita, perusahaan pengiriman tersebut membantu kita mengirimkan barang agar dapat digunakan pada sekelompok anak tersebut sungguh bersukacita. Karena semua orang bekerja sama, maka merasakan sukacita yang sama. Kita harus sangat bersungguh hati. Buddha Dharma mengajarkan kita metode-metode untuk berbuat kebajikan. Metodenya adalah setiap orang menumbuhkan niat cinta kasih. Ketika cinta kasih berpadu, maka tiada rintangan. Maka semua perbuatan baik di dunia tiada rintangan. Jadi kita harus bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Ia lalu berkata kepada para bodhisattva, para murid utama, serta para dewa, naga, yaksa, dan lainnya dalam persamuan agung. Engkau sekalian hendaknya memusatkan pikiranmu, sebab aku sekarang akan memberi persembahan pada relik dari Buddha Chandra Wimala Surya Prabhasasri. Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva Baisajaraja. Seharusnya semua orang masih mengingat Bodhisattva Sarwa Sattva Priya Darsana telah mempersiapkan pemakaman untuk Buddha Chandra Wimala Surya Prabhasasri, juga telah melakukan kremasi. Terlebih lagi sudah menerima reliknya. Ini terdapat pada naskah sutra sebelumnya. Selanjutnya kembali mengatakan demikian. Sehabis berkata demikian, sebelumnya mengatakan pemakaman telah disiapkan dengan baik. Beliau membuat pengumuman kepada semua orang. Setelah mengatakannya, sehabis berkata demikian di hadapan 84.000 stupa, dia membakar lengannya yang diperagung dengan 100 berkah selama 72.000 tahun sebagai bentuk persembahan. Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva Baisajaraja. Saya membuat pengumuman kepada semua orang bahwa pemakaman segala sesuatunya telah selesai dan relik telah disimpan. Dia perlahan-lahan menyimpannya dalam vas. Mereka dipisahkan ke dalam 84.000 wadah. Ia mulai membangun 84.000 stupa. Ia kemudian memberikan persembahan di hadapan stupa-stupa tersebut. Setelah semuanya rampung, dia harus menunjukkan rasa hormatnya. Jadi, di hadapan stupa-stupa tersebut, dia harus memberikan persembahan lainnya. Pada bagian ini, ia telah menyelesaikan urusan pemakaman. Ini menunjukkan bahwa bodhisattva ini, pada era Buddha Chandra Wimala Surya Prabhasasri, menjalani dua kehidupan, mempelajari Dharma dari Buddha yang sama. Semua yang ia lakukan adalah demi memberikan persembahan kepada Buddha. Ia menerima ajaran Buddha dan bersumbangsi sesuai dengan ajaran Buddha. Menerima ajaran Buddha adalah sebuah bentuk persembahan. Ia membawa sukacita bagi Buddha. Dengan ajarannya memasuki kerumunan orang, di dunia mengubah makhluk hidup, dan pahala telah kembali. Sang Buddha sangat bersukacita. Dharma ini segala hal yang dilakukan di luar itu, 84.000 menandakan tanpa batas, sangat banyak, menggunakan Dharma untuk memasuki kerumunan orang, menggunakan Dharma untuk mencapai kesuksesan bagi semua makhluk. Sang Buddha sukacita. Persembahan ini, Sang Buddha sudah meninggalkan dunia. Dia menggunakan keagungan tersebut untuk mengajarkan Dharma. Juga perlu tubuh ini. Jadi tubuh ini sudah memberikan sumbangsi. Ini juga persembahan Dharma. 84.000 jasa kebajikan begini juga diciptakan oleh tubuh.
Tidak peduli melakukan berapa banyak hal, ada tubuh baru bisa melakukannya. Jadi segala hal yang dilakukan berada di tubuh ini. Dengan tubuh melakukan persembahan, menunjukkan etiket yang tulis. Kesusilaan, itulah hakikat kebenaran. Dengan bernamaskara, memuliakan dengan penghormatan dari dalam batin menunjukkan ketulusan. Hanya menggunakan tubuh bernamaskara melakukan segalanya. Merasa masih belum cukup. Di kehidupan sebelumnya membakar tubuh dengan minyak dupa. Sekarang Buddha telah parinirwana. Dia masih menunjukkan itu. Persembahan dengan penuh penghormatan dari batin. Sekarang membakar lengan, membakar bagian lengan ini, membakar lengan untuk persembahan. Selama 72.000 tahun sebagai bentuk persembahan. Selama 72.000 tahun membakar lengan untuk menunjukkan niat bajiknya. 70.000 melambangkan jasa kebajikan dari 7 jenis keunggulan, ajaran kendaraan besar. 2.000 melambangkan 2 kebenaran, berupa kebenaran mutlak, Paramarta Satya, dan kebenaran relatif, Samtri Satya. Selama 72.000 tahun sebagai bentuk persembahan menggunakan waktu yang panjang. Panjang ini ada berapa lama? Selama 72.000 tahun melambangkan waktu yang panjang. Menggunakan membakar lengan untuk menunjukkan niat bajiknya ini. Waktu yang sangat panjang, niat baik ini 70.000 melambangkan jasa kebajikan dari 7 jenis keunggulan, ajaran kendaraan besar. Diringkas kira-kira ada 7 jenis kebajikan, dan 2.000 itu mengacu pada 2 kebenaran, berupa kebenaran mutlak atau absolut, Pramarta Satya, dan kebenaran relatif atau umum, Samtri Satya. 7 jenis keunggulan. Apa yang disebut dengan 7 jenis keunggulan? 7 jenis keunggulan atau ajaran kendaraan besar terdiri dari yang pertama adalah unggul dalam ketepatan waktunya. Adalah keunggulan pada awal bagian pendahuluan, tengah bagian pokok, dan akhir bagian penyebar luasan. Yang kedua adalah unggul dalam maknanya. Adalah keunggulan makna daripada ajaran agung dalam Sutra Teratai. Yang ketiga adalah unggul dalam bahasanya. Adalah keunggulan bahasa saat secara terampil membabarkan Sutra Teratai. Yang keempat adalah unggul dalam keunikannya. Adalah keunggulan dari kemurniannya yang tanpa noda atau campuran. Yang kelima adalah unggul dalam kesempurnaannya. Adalah keunggulan dari lengkapnya dharma duniawi dan dharma non-duniawi. Unggul dalam kelenturannya adalah keunggulan dari kemurniannya putih dan bersih. Unggul dalam berbelas kasih tanpa syarat adalah keunggulan dari hati yang tidak memaksakan jodoh. Yang pertama, unggul dalam ketepatan waktunya. Musim atau periode mengacu pada waktu. Setiap saat, sekali pada satu jangka waktu besar, selalu memberitahu semua orang harus menghargai waktu. Setiap detik dan menit adalah memberi kesempatan kepada kita untuk berbuat kebaikan. Waktu bisa membantu pencapaian segala jasa kebajikan kita. Waktu bisa membantu pencapaian segala hal baik kita. Baik-baik dalam menggenggam waktu. Jadi waktu setiap detik dan menit tidak terpisahkan dari kebajikan. Ini disebut keunggulan pada awal, bagian pendahuluan, tengah, bagian pokok, dan akhir, bagian penyebar luasan. Ketika membangkitkan niat baik ini adalah merupakan kebajikan. Di dalam proses melakukan kebajikan ini tidak terputus. Jadi tengah, akhir melakukannya hingga paling akhir. Penghujung akhir kehidupan, masih saja melakukan kebajikan. Sehingga ini disebut keunggulan pada awal, bagian pendahuluan, tengah, bagian pokok, dan akhir, bagian penyebar luasan. Ini disebut unggul dalam ketepatan waktunya.
Musim atau periode maksudnya waktu tahun-tahun, bertahun-tahun, bulan-bulan ini disebut musim atau periode. Periode waktu ini di awal, tengah, akhir, membangkitkan sebesit niat, dan prosesnya hingga sampai pada akhir penghujung kehidupan. Yang kedua adalah unggul dalam maknanya. Unggul dalam maknanya berarti prinsip kebenaran, keunggulan, prinsip kebenaran di dalamnya. Keunggulan ini tidak terpisahkan dari Sutra Tratai. Keunggulan makna daripada ajaran agung Sutra Tratai, karena Sutra Tratai menyediakan segalanya, kecil, sedang, besar, kendaraan kecil, kendaraan sedang, dan kendaraan besar. Satu mencakup semuanya. Jadi Sutra Tratai adalah ajaran agung, keunggulan makna daripada ajaran agung. Sutra Tratai juga ada mengajarkan kepada kita dari awal mulai membina diri. Metode awal membina diri juga mengajarkan kita metode atas praktek jalan bodhisattva untuk mencapai kebudaan. Ini semuanya ada di dalam ajaran Sutra Tratai. Semuanya telah tercakup sempurna di dalamnya. Jadi yang kedua, unggul dalam maknanya adalah keunggulan makna dari ajaran agung dalam Sutra Tratai. Ini merupakan ajaran agung di dalam Sutra Tratai, makna keunggulan yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga adalah unggul dalam bahasanya, adalah keunggulan bahasa saat secara terampil membabarkan Sutra Tratai. Dalam Sutra Tratai menggunakan berbagai kata-kata atau perumpamaan. Sutra Tratai mempunyai 7 perumpamaan. 7 perumpamaan utama. Apakah itu tentang rumah yang terbakar, ataupun kereta lembu putih yang besar, dan seterusnya. Sutra Tratai menggunakan prinsip yang berisi perumpamaan, karena prinsip-prinsipnya sangat mendalam. Ia menggunakan perumpamaan untuk menjelaskannya kepada semua orang, sehingga mereka dapat lebih memahaminya. Perumpamaan digunakan untuk menceritakan kisah. Inilah Sutra Tratai. Metode yang mudah dan terampil digunakan untuk mengajar kita. Jadi inilah yang ketiga. Unggul dalam bahasanya adalah keunggulan bahasa saat secara terampil membabarkan Sutra Tratai. Menjelaskan secara terampil berarti menggunakan metode terampil untuk mengajar. Yang keempat adalah unggul dalam keunikannya. Adalah keunggulan dari kemurniannya yang tanpa noda atau campuran. Artinya ialah satu-satunya dan unik, hanya mensucikan hati ini. Jika hati tidak disucikan, dharma pun tercemar. Jika hati disucikan, semua dharma pun murni. Oleh karena itu, hal terpenting dalam pelatihan diri satu-satunya adalah mensucikan hati kita. Maka hanya unggul dalam keunikannya. Kalau hati sudah suci, maka kondisi batin hening dan jernih. Tekad yang luhur dan luas, begitulah adanya, murni dan bajik. Kembali kepada kebajikan tanpa keterikatan serta tanpa pikiran yang mengganggu. Itulah jenis kebajikan yang terfokus pada satu dharma baik yang mendatangkan manfaat bagi semua makhluk. Inilah yang disebut kebajikan. Yang kelima adalah unggul dalam kesempurnaannya, adalah keunggulan dari lengkapnya dharma duniawi dan dharma non-duniawi. Ini berarti semua prinsip kebenaran telah tercapai secara sempurna. Segala prinsip kebenaran itu begitu menyeluruh dan mendalam serta sangat terang dan jelas. Kebajikan ini, setiap kebajikan bila kita benar-benar memahaminya dengan jelas, berbuat baik dan tidak melakukan kejahatan, maka hati kita akan senantiasa terang dan jernih, tanpa adanya pikiran yang mengganggu atau kekotoran, murni bagai kristal lapis lazuli. Oleh karena itu, unggul dalam kesempurnaannya adalah keunggulan dari lengkapnya dharma duniawi dan dharma non-duniawi. Metode apa yang disebut dharma non-duniawi? Dharma non-duniawi berarti tidak terpengaruh oleh kekotoran duniawi. Inilah yang disebut dharma non-duniawi.
Sedangkan dharma duniawi adalah ajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan orang lain dan menangani masalah. Inilah yang disebut dharma duniawi. Jadi, baik dharma duniawi maupun dharma non-duniawi, dharma duniawi ada di dunia manusia. Jika dijalani dengan baik, maka hidup akan memuaskan. Tiada konflik dengan orang lain, tiada konflik tentang masalah, tiada konflik di dunia. Itulah yang disebut non-duniawi. Ini disebut duniawi, non-duniawi. Ketika kita memahami dengan jelas, maka ketika kita melakukan urusan dunia, kita akan melakukannya dengan sempurna dan selaras. Dan bila kita sungguh-sungguh memahami prinsip kebenaran Dharma Buddha, maka meskipun berada di dunia, kita tidak akan tercemar. Kebajikan non-duniawi semacam ini juga dapat kita pahami dengan baik, sehingga disebut sebagai sempurna, mampu menjalani kehidupan duniawi dan sekaligus non-duniawi. Jadi metode menjalani kehidupan duniawi dan non-duniawi semuanya sudah sangat jelas dan sempurna. Inilah yang disebut unggul dalam kesempurnaannya. Adalah keunggulan dari lengkapnya dharma duniawi dan dharma non-duniawi. Kita harus bersungguh hati. Keenam adalah unggul dalam kelenturannya. Artinya adalah keunggulan dari kemurniannya putih dan bersih, sangat murni, sangat lembut dan tidak keras kepala. Jangan suka berperhitungan dengan orang lain. Hidup akan menjadi sangat melelahkan. Jadi jangan menghukum diri sendiri atas kesalahan orang lain. Oleh sebab itu kita jangan berperhitungan agar hati kita tetap lembut, baik, bersih, dan murni dalam niat kebaikan. Inilah yang disebut sebagai keunggulan yang keenam. Yang ketujuh adalah unggul dalam berbelas kasih tanpa syarat. Adalah keunggulan dari hati yang tidak memaksakan jodoh. Kita berbelas kasih tanpa syarat, bersumbangsi tanpa pamrih. Kita terhadap para makhluk berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Ini yang sering kita katakan terhadap orang-orang. Jika kita berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri, dengan sendirinya hati kita akan menjadi lembut dan tidak memaksakan jodoh. Bukan bersumbangsi dengan pamrih, tapi bersumbangsi tanpa pamrih. Inilah yang disebut tidak memaksakan jodoh. Karena kamu membutuhkan, maka aku membantumu. Membantu tanpa pamrih, itulah tidak memaksakan jodoh. Unggul dalam belas kasih tanpa syarat adalah keunggulan dari hati yang tidak memaksakan jodoh. Niat baik dari berbelas kasih tanpa syarat, tidak mau memaksakan jodoh, hanya bersumbangsi tanpa pamrih. Itulah maknanya. Jadi itulah yang disebut dengan 7 keunggulan. 7 keunggulan ini mencakup sangat banyak, tidak terhingga. Maka disebut 7 keunggulan. 2000 melambangkan 2 kebenaran berupa kebenaran mutlak, Paramarta Satya, dan kebenaran relatif, Samtri Satya. 2000 menunjukkan kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Ini dinamakan selama 72.000 tahun waktu membakar lengan ini selama 72.000 tahun artinya adalah 7 keunggulan dan 2 kebenaran. 2000 itulah kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Kebenaran mutlak adalah dharma non-duniawi, kebenaran relatif adalah dharma duniawi. Demikian, tidak adanya rintangan. Berharap semua orang jelas mendengarnya, sehingga dikatakan belajar ajaran Buddha harus bersungguh hati. Baik dharma duniawi, dharma non-duniawi, kita harus jelas. Ini adalah persembahan yang paling tulus. Bodhisattva Sarwa Satwa Priya Darsana memberi persembahan pada Buddha Chandra Wimala Surya Prabha Sasri. Persembahan yang demikian, Buddha Chandra Wimala Surya Prabha Sasri telah parinirwana. Terakhir adalah sama juga. Bodhisattva Sarwa Satwa Priya Darsana
masih sama dengan tulus memberi persembahan. 7 keunggulan ini menunjukkan bodhisatwa di dunia, masih membina diri dalam dharma duniawi dan non-duniawi dengan sempurna. Semua dapat memahami, yaitu dharma telah diserap dalam batin, sehingga senantiasa bersungguh hati.